ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat atau syukur rahimahullah, kembali kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Mengawali kegiatan kita pagi hari ini, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan salat waktu subuh berjamaah. Agar kita maklum dan kita sudah sering mendengar di antara salat 5 waktu yang disaksikan oleh para malaikat dan didoakan oleh para malaikat, yakni di antaranya melaksanakan salat waktu subuh berjamaah. Yang kedua, mari kita selalu baca shalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau Rasulullah mengingatkan dengan kita di antaranya cerita sebuah hadis Rasulullah mengatakan, wa bintu an-ara ikhwan. Kalau bahasa kita ya Rasulullah, aku hendak benar, aku kapingin benar dapat an-ara ikhwan, agar aku melihat saudara-saudara. Dia selalu berselawat dengan aku, tapi dia tidak pernah bertemu dengan aku. Dia benar-benar mencintai Allah dan mencintai aku, tapi kata Rasulullah, sebenarnya dia tidak pernah melihat Allah, tidak pernah melihat aku. Yang akhirnya sahabat bertanya, Rasulullah, apakah kami ini tidak saudara setia? Rasulullah mengatakan, antum ashabi. Kalau dulu hari kami ini sahabatku. Kalau yang aku inginkan ketemu adalah ikhwani, saudaraku. Yang mana orang yang di akhir zaman cinta kepada Rasulullah, padahal tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, cuma hanya mendengar namanya, hanya mendengar ceritanya seorang Nabi, seorang Rasul yang mulia. Kalau kita cinta dengan beliau mengatakan wadidku an-ara ikhwan. Bapak Ibu jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di dalam akhir hayat beliau selalu menyebut di antaranya beliau mengatakan ummati. Kalau saya ditanya umatku, beliau merasa benar-benar prihatin dengan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita tidak berdoa, kita harus selalu ingat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mendoakan dengan kita. Kita diperhatikan oleh Rasulullah, kita diperhatikan oleh beliau sampai beliau menjelang akhir hayatnya. Beliau tidak mengatakan istriku, tidak mengatakan anakku, karena beliau waktu meninggal masih ada punya seorang anak. Anak Rasulullah
Tidak menyebut anaknya, tidak menyebut cucu-cucunya, tidak, tapi yang disebut adalah ummati, ummati. Ini perlu kita dalami, perlu kita perhatikan bahwa saya Rasulullah sayang dengan kita. Sama kita juga dengan orang tua. Orang tua kita itu kan mulai dari kita kecil, dari sampai melahirkan, sampai dibiayai dan lain sebagainya, dibiayai sampai sekolah sampai dan lain sebagainya. Orang tua kita sangat sayang dengan kita, tapi kadang-kadang anaknya tidak sayang dengan orang tuanya, tidak sayang dengan bapaknya, tidak sayang dengan ibunya. Bahkan kadang-kadang lebih memperhatikan ya kan yang lain daripada orang tuanya. Sama kita sangat berdosa kita dengan orang tua kalau kita melakukan yang demikian. Sangat berdosa kita juga dengan Rasulullah kalau kita jauh merasa dengan Rasulullah, padahal Rasulullah ini adalah orang yang sangat memperhatikan kita. Bapak Ibu, oleh karena itu kita sebagai cinta kepada Rasulullah bukan hanya sekedar cinta di dalam hati, tapi kita buktikan dengan mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengamalkan sunnah Rasulullah inilah sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah. Karena beliau mengatakan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Siapa yang selalu mengamalkan sunnahku, salat berjamaah salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sunnah yang paling diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita disuruh agar menghidupkan sunnah di antara sunnah Rasulullah. Ayo kita ke masjid, ayo kita ke lakir, ayo kita salat berjamaah, dan jangan dianggap salat berjamaah ini satu hal yang biasa-biasa. Ini luar biasa. Luar biasa. Dan mumpung lagi kesempatan masih ada, karena kita masih sehat, berarti sebagian dengan sakit, ya kan? Kita masih mau lagi, alhamdulillah aman-aman aja, ya kan? Tidak ada masalah apa-apa, tidak ada. Bahasa kita yang menghalangi aman saja dan tidak lama, tidak lama. Ke masjid begitu sudah Allahu Akbar selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah selesai. Selesai. Jadi oleh karena itu kita sebagai orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, dan Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi bi walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Kalau dikatakan beriman sudah, ya kan? Apa kata Nabi? Hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi, terkecuali Allah dan Rasulnya lebih dia sayangi, lebih dia cintai daripada dia mencintai orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Kita sayang dengan orang tua, sayang lawan abah, sayang lawan bapak, sayang lawan bapak, sayang lawan ibu. Karena kita punya anak istri, ya juga sayang dengan istri. Kita punya suami, ya sayang dengan suami. Kita punya anak, sayang punya anak. Ada besok cucu sayang lagi. Tapi timbul pertanyaan, dengan Allah sayang ada?
dunia yang kita kerjakan sekarang, apa yang kita kerjakan sekarang itu tidak akan bisa kita kerjakan dan tidak akan mendatangkan apa-apa, tidak akan mendapatkan hasil, tidak akan mendapatkan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, apa bisnis kita sekarang? Ya kan? Bisnis kita pekerjaan kita apa sekarang? Ya, yang kita kerjakan, yang kita sibuk sekarang apa? Itu tidak akan dapat, tidak akan berhasil, tidak akan sukses pekerjaan itu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti. Disinilah manusia kadang-kadang merasa sombong ya sekitarnya, merasa sangat ya. Padahal kamu sekarang punya jabatan, sekarang tiap bulan kamu dapat gaji, di mana kamu bisa dapat gaji, dapat jabatan itu, di mana kamu dapat duit itu? Bukan karena kamu, itu karena Allah. Oleh karena itu disinilah kita begitu pada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah. Dunia ini semuanya kecil. Apa yang ada di dunia ini semuanya tidak ada artinya tanpa Allah. Itu pasti sudah, pasti sudah. Seandainya kita memiliki dunia semuanya sudah kita miliki, ya kan? Itu masih kecil lagi, tidak ada apa-apanya. Ya kan? Kenapa dunia ini sekecil, sebesar apapun yang kita dapat, siapapun yang kita peroleh, dan dunia ini seapa yang kita miliki itu hanya bisa kita nikmati sementara di dunia. Orang punya mobil misalnya 3 buah, 4 buah, 5 buah, awalnya pakai mobil sekali jalan seorang pakai dua, ya kan? Kalau eBay makan 5, eBay langsung pakai apa? Ya kan? Kalau kita pakai apa? Kita hanya satu. Dan disinilah kembali lagi tadi Rasulullah SAW ingatkan dalam kita, beliau sayang. Tapi kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian kecuali kamu merasa mencintai Allah dan mencintai Rasulnya lebih. Nah, dengan lebih. Jadi bagaimana ahabba ilaihi, bahasa kitanya berarti wajar kalau kita sayang lawan diri, wajar. Sayang lawan anak, wajar. Sayang lawan laki, wajar. Sayang lawan anak, wajar. Sayang lawan rumah, itu wajar. Tapi ada lagi yang lebih. Kenapa? Karena kita punya yang kita miliki, yang kita sayangi itu tidak akan kita miliki tanpa pemberian dari Allah. Kita tidak akan dapat suami, akan dapat laki kalau karena Allah memberi lewat kita. Kita akan dapat istri kalau karena Allah memberi lewat kita. Kita tidak akan dapat ilmu kalau Allah akan memberi lewat kita. Ya, kita tidak punya kepandaian, tidak punya apa-apa, Allah tidak punya kehandisan. Karena kita ini semuanya lahir, ya kan? Semuanya lahir tanpa apa-apa. Ada yang kita bawa apa? Dalam diri kita begitu lahir adalah begitu lahir sudah begitu jam tangan. Sudah ada WC mobil, ada ya kan? Begitu kita lahir, kita tidak punya apa-apa, kosong, tangan kita tidak punya apa. Tapi alhamdulillah saya jadi ini oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah dia orang yang berada di sana, jadilah dia orang yang berbakat di sana, jadilah orang yang terpandang dan sebagainya. Jadi kita ingat Rasulullah SAW ini sangat mencintai kita. Kita juga harus mencintai beliau dan mencintai Rasulullah. Di antara sebagai Nabi, badahnya sunnati wa ahmad. Siapa yang mau mengamalkan sunnahku, sunnah Nabi yang paling utama kita kerjakan adalah salat berjamaah. Salat berjamaah. Jangan sekali-kali dianggap salat dengan sesuatu yang biasa, tidak adalah yang luar biasa. Obat hamba nikah apa yang berjamaah, menjadi siapa orang yang mencintai aku kaitan lawan aku sama-sama ke dalam surga. Tapi memberikan suatu ini harap lawan kita. Siapa orang yang mencintai aku? Kalau kamu nantinya berjalan-jalan cinta dengan aku sama-sama lawan aku ke surga. Kita akan naik bersama aja lah, bukan dari Allah. Aku jadi baik kalau kamu sini dia kan. Sekarang tapi
kita pagi hari ini, kalau minggu yang lewat, adalah hari Sabtu, belum menyampaikan sebuah ayat dalam surat An-Nisa ayat 147. Ma yaqulullahu bikum isyakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alim. Di minggu yang lewat, ya hari ini ayat dalam surat Al-Anfal ayat 33. Maka Allahu wa antibahu wa antabi wa bakana Allahu wa antibahu wa hum yastaqim. Pada semalam Allah tidak menurunkan azab, Allah tidak banyak usahakan, Allah tidak meyakinkan, Allah tidak merepotkan, Allah tidak banyak menjadikan. Saya tanya, Allah tidak mau menjadikan kita galau. Kalau kamu syukur, kalau kamu beriman. Kalau ayat 33 dalam surah Al-Anfal, maka Allah mengajibahu wa antabi. Allah tidak akan menurunkan azab selama anta nabi, kamu berada di tengah-tengah kaum. Ini cerita Nabi waktu masih di Makkah. Ya kan? Wa bakana Allahu wajibahu wa hum yastaghfirun. Tapi ayat ini bukan satu ayat. Nah, tapi dua keadaan Allah tidak menurunkan azab kalau nabinya masih berada di tengah-tengah kaum. Betul ayat dua, ayat yang terus saja bahwa Allah tidak akan menurunkan azab kepada wa hum yastaghfirun. Kalau orang-orang di dunia ini, di kampung ini, di masyarakat ini selalu beristighfar. Nah, kembali dalam ayat ini, kita Rasulullah sekarang sudah ada lagi di tengah-tengah kita. Tinggal makam beliau Rasulullah, ya, dan sunnah beliau masih ada, ya kan? Nabinya kan ada lagi karena tugas Allah, ya kan? Nabinya kan ada lagi karena manusia ini ada dan hidup selama berapa tahun. Yang kita berharap Nabi itu seandainya kamu jangan berubahnya sampai kiamat misalnya. Tidak, tapi kalau umurnya sangat-sangat kesekiannya ada terlalu panjang, gawe dibandingkan dengan Nabi yang lain, ya kan? Nabi Nuh umurnya hampir 1000 tahun, ya kan? Kalau Rasulullah cuma 53 tahun, 53 tahun, jangan 53 tahun. Rasulullah SAW, beliau meninggal dia dalam umur sekitar dari 53 tahun, tapi sudah beliau terakhir beliau mengatakan sekitarnya apa? Begitu Rasulullah dari ayat al-yawma akmaltu dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu Islam. Ya, ini berceritanya waktu Nabi melaksanakan haji yang terakhir di Arafah. Umur Rasulullah SAW setelah itu bercerita, ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan yang 30 hari setelah pulang dari tapi ada lagi yang memberikan amanat daripada kita. Wahum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab, Allah tidak akan menyusahkan, tidak memberikan. Wahum yastaghfirun, selama mereka itu selalu istighfar. Bilainya istighfar, hubungannya dosa. Samalah bilainya syukur, hubungannya nikmat. Bilainya ibadah, hubungannya akidah, tauhid, ya. Samalah Allah tidak menurunkan azab, ya kan? Kalau dia benar-benar bersyukur kepada Allah. Ma yaqulullahu bi'adabikum isyakartum wa amantum. Berarti syukur hubungannya nikmat. Kalau iman, ini hubungannya berjadi akidah, keyakinan. Sekarang Allah tidak menurunkan azab selama kamu itu mau beristighfar. Berarti hubungannya itu dosa. Nah, maka oleh karena itu disinilah ada kunci yang kita ini. Bila pada di dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf, walau ada dalam seandainya orang di negeri itu amanu beriman, wattaqau dan takwa kepada Allah, takut kepada Allah, selalu beriman, selalu
menurunkan bala, menurunkan apa namanya bahasa kita, bermacam-macam permasalahan problem di dunia ini. Karena apa? Karena ada orang yang kadzdzab, yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Dan terus sering menyampaikan dalam surah Al-Muzammil paling dulu, surah Al-Muzammil paling dulu, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallahi huwa khairan wa ajran wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allah berkata, sesuatu yang banyak kamu tinggalkan. Jadi padahal Tuhan itu tahu, Allah tahu. Bahwasanya itu banyak orang tidak mengerjakan, ya kan? Tidak mengerjakan apa? Bapak tuh kan tidak terjadi apa? Sekalinya padahal itu bagus dan itu besar manfaatnya. Membaca istighfar. Sehingga apa yang dibaca oleh Ibn habis sudah semuanya la ilaha illa anta sudah selesai, ya. Sebelum lagi terakhir kita ada bacaan subhanallah wa bihamdihi, ya kan? Astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa astagfirullah. Tidak apa ini ada hadis Rasulullah dicerita. Ada suatu hari Rasulullah datang lawan tadi Rasulullah, kalau dia Rasulullah ya, biasa kita aja itu pindah sulit ada berisian apa ada, ya ada punya pokoknya masalah ceritanya soal sahabat ini kalau sama Nabi karena kesusahan itu, sehingga apa aja tadi baca subhanallah wa bihamdihi subhanallah astagfirullah 100 kali. Kapan? Antara adat dan apa? Ya kan? Kita sudah sembahyang subuh, biasanya kurang ada dulu, begitu aja tidak langsung kapan, ya kan? Langsung biasanya berjalan, ya kan? Nah, kalau setelah itu kita baca, sinilah kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallah astagfirullah. Sahabat itu begitu diberitahu bacaan ini langsunglah diamalkan. Itu judulnya. Kita dipilih ya ada orang memadahakan, apalagi memadahakan sumbernya dari hadis Rasulullah, harus kita pegang, harus kita yakin. Yang membaca dua istighfar Allah ba'da rabbil la ilaha illa anta khalaqtani itu yang dikatakan oleh Nabi akan bila mati dia diampuni dosanya, bila meninggal dia akan masuk dalam surga itu wa huwa muqinun. Ada kalimatnya, dia yakin dengan apa yang dibacanya di dalam itu. Allah ba'da rabbi, ya Allah hanya engkau Tuhan. Tuhan itu kan ada yang lain, Tuhan hanya adalah engkau. Allah ba'da rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada Tuhan kecuali engkau yang menjadikan aku. Yakin dengan apa yang dia baca itu tadi, mulai umur sampai akhir baik Allah yang dulu baik anda ada yang bisa mengampuni kecuali yang ya Allah, ya kan? Ana abduka wa ana ala ahdika, aku atas janji engkau wa wa'dika wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ujar Nabi yang dikatakan wa huwa muqinun, tapi dia harus yakin dengan doa yang dia baca. Sama baca doa akidah kita yakin juga. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung dari kejahatan yang datang daripada dirimu. Wa min syarri kulli dabbatin, dan kejahatan yang ada semua di dunia ini, termasuk kau. Ya, ada tak tinggalnya apa-apa. Min syarri kulli anta hidup binasihatiha. Kenapa? Karena semua dabbat, semua makhluk, semua sesuatu yang ada di dunia ini, dari yang paling kecil sampai yang paling gede itu hidup binasihatiha. Apa artinya? Matahari kan bisa berjalan, ada dijalankan oleh Allah. Siang hari kan akan terjadi siang kalau ada kehendak Allah. Malam demikian juga. Apapun semua di dunia ini babinda batin illa wa akhidun binasiyatiha, melainkan Allah yang mencakutinya. Sehingga apa yang dikatakan Aisyah, begitu Aisyah bertamu cerita Raja Ta'un itu ada pun yang Aisyah kata Nabi, dia itu akan bahasa kita akan menimpa tahun itu
tahu. Kemudian dia tinggal di sana. Kalau boleh keluar, karena kata Nabi, keluar daripada penyakit yang demikian itu dilarang, ada boleh meninggalkan negeri itu sebab dengan ibaratnya orang berada di medan perang. Kalau berada di medan perang itu ada boleh lari. Kita sudah berada di perang, hidup mati itu ada bapak pikiran kita, pokoknya wajib ada boleh meninggalkan medan perang. Orang pengajian dulu di Jabal Rasulullah dikatakan demikian, ada boleh meninggalkan negeri, ada boleh meninggalkan tempat kita perang. Sama juga kita berada di negeri di mana terjadi ta'awun, katanya Aisyah, ya ada boleh kamu meninggalkan. Lalu begadang di rumah aja bukan berarti begadang di rumah ada boleh keluar meninggalkan, misalnya orang kadakan kalau boleh ke kebun misalnya kan, atau orang kadang kayak ini sekarang kan orang India sekarang orang kaya itu sampai mencatat pesawat karena di India Irak terjadi apa namanya sekarang terjadi apa COVID sekarang di India, orang-orang kaya di India sekarang pada larian, ada ke Inggris, ada ke Amerika, ada ke Indonesia gitu. Cuma sekarang sudah pada ditutup orang India, ada dari orang yang kemana-mana kata lagi seperti itu belum tadi kan meninggal. Ujian Nabi kata Aisyah mengatakan sabiran, tinggal aja di kampung itu, muhtasiban, mengharap kepada Allah Taala. Kenapa? Dan dia tahu tidak akan terjadi, tidak akan menimpa apa-apa itu kecuali dikehendaki Allah. Kalau ternyata dia meninggal dunia, bagaimana pamitannya anak dua? Nah, paunya Nabi, wa innahu mislu an syahidin, bagi yang mendapatkan pahala mati syahid. Disinilah penjuru, kalau kita ini mati pasti mati. Alangkah baiknya kalau kita mati dalam keadaan syahid fisabilillah. Alangkah beruntungnya kalau kita ini meninggal dunia syahid dalam fisabilillah. Tapi kita kadang-kadang takutan, ya kan? Matinya aja kita takutan, padahal kita hidup ini tidak boleh takut nanti mati. Kalau kita bisa mudahan Allah kita dijadikan orang yang mati syahid. Kenapa? Karena mati syahid itu bukan berarti harus di medan perang, tidak. Di antaranya syahid itu adalah orang yang berani menyampaikan yang benar, yang hak di dalam kezaliman. Itu syahid paling hebat. Syahid yang paling itu berani mengatakan yang hak di dalam kebatilan. Dalam kebatilan. Kalau kita membaca sejarah para apa namanya imam kita yang amat, Imam Malik, Imam Syafi'i, yang terakhir Imam Ahmad, berakhirnya semuanya menjadi umat. Dan semuanya itu kadang-kadang membela yang tidak mau mengatakan karena ini hukumnya demikian, sudah hukumnya halal ya halal, haram ya haram. Jangan kilo-kilo kita harus berani mengatakan, sehingga dikatakan jihad fisabilillah yang paling besar adalah berani mengatakan yang hak dalam kehidupan, dalam kezaliman. Dan kita benar, ini yang benar, ini yang hak, ini yang menurut dalam Al-Quran, ini yang menurut dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali, seorang sahabat tadi begitu diberi oleh Nabi bacalah kamu itu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Dibacanya dia melakukannya tapi dia yakin, alhamdulillah setelah itu dia dapat rezeki kalau dapat rezeki kalau punya kebun, ya kan, kalau punya kebun. Itulah apa yang dikatakan seamalannya gampang benar baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Tapi kita harus yakin ini amalan yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, maksudnya Allah dengan segala puji, ya kan? Subhanallahil azim, ya kan, maksudnya Allah yang maha agung, alhamdulillah wastaghfirullah. Sesuai apa yang dikatakan oleh Allah tadi dalam hadis, ma yaqulullah bi'akum isyakartum wa amantum wa baqallahu wa'tibahu wa antabihi wa baqallahu wa'tibahu wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyusahkan berkat baca istighfar, tahu-tahu alhamdulillah
jangan